Hidup kita, masa depan kita, yang hakikat setelah kematian itu masa depan, bukan masa depan yang kita istilahkan sekarang. Kalau sekarang kita ngomong untuk masa depan anak aku, untuk masa depan aku ke depan, aku harus begini, aku harus begini. Itu kalau kamu ikhwani, saya dan antum memikirkan masa depan dengan makna kita pengen masa depan kita bagus, punya rumah dewek, punya rumah nyaman, punya kendaraan, punya makanan, punya penghasilan, bla bla bla, punya kedudukan, punya jabatan. Wallah maaf ikhwan, tidak beda kamu dengan orang kafir. Tidak beda. Orang kafir itu juga masa depannya sama orang kafir. Tidak ada beda pandangan masa depan antara kita sama orang kafir, sama. Kalau cuma masa depan itu pikir kita punya jabatan, punya kedudukan, punya pekerjaan, punya kenikmatan, punya dunia, punya kelayakan, punya segalanya, hidup nyaman, aman, tentram, itu masa depan. Aku sekolahkan anak aku, didik biar masa depannya nanti bagus. Masa depan apa yang kau harapkan dari anak kau itu? Seperti tadi, punya kedudukan, punya pekerjaan, punya jabatan, punya penghasilan, maka yakin ke kau punya pandangan tidak beda dengan orang kafir. Masa depan yang semu, yang sebentar ikhwani. Tapi hakikat masa depan ma ba'dal maut, setelah kematian itu baru masa depan hakikat. Masa depan yang tidak ada kebingungan itu di dalamnya. Kalau masa depan yang dekat dengan baik cuma dengan itu, maka kita bisa katakan mungkin Allah tidak adil. Kenapa? Lemah orang kaya berarti. Orang miskin tidak ada. Tidak. Kesenangan, ketenangan, kenyamanan dimiliki oleh orang fakir miskin. Kadang-kadang lebih daripada orang yang kaya. Di situ menunjukkan dunia ini semu. La'ibun walahu. Allah sudah mengatakan itu. Wa ma hayatud dunya illa la'ibun walahu. Dia ada sekarang nih kita hadapi bersama 2 tahun hampir ini. Masalah Covid. Fitnah macam-macam segala macam. Ya. Luar biasa. Masa depan hakikat ikhwan ma ba'dal maut, setelah kematian. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hidupnya kita sekarang ini nyata. Akhirat masih cerita. Tapi yakin ke ikhwan, besok kalau kamu atau saya dimatikan Allah, maaf makna besok boleh jadi besok. Maka hidup dunia tinggal cerita, akhirat yang itu yang nyata. Akhirat yang pasti nyata, hidupan dunia tinggal cerita. Hari ini hari ini dunia nyata, akhirat cuma cerita. Ada alam kubur, ada adab kubur, ada nikmat kubur, ada mungkar nakir. Nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita lewat sirat, cerita masih. Tapi besok kalau kamu sudah dimatikan Allah, dunia tinggal cerita, akhirat itu yang nyata. Maka masa depan yang mana? Itu masa depan ya Pak. Masa depan hakikat itu akhirat. Mulai dari kita masuk kubur sampai kita diletakkan Allah di surga insyaallah. Dijumpakan dengan Rasulullah, dijumpakan dengan para solehin, dijumpakan dengan aulia. Masa depan itu ya kan, pengen dekat sama Rasulullah, pengen dekat dengan aulia Allah. Jabatan kita pengen di dunia, setinggi apa? Tinggi capai jabatan kadang-kadang dengan kezaliman. Ketika duduk di jabatan muncul ketakutan. Tapi jabatan yang paling mulia ketika dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, dekat dengan para aulia Allah, itu jabatan yang kita cari. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan tertipu. Ya, ini muhasabahnya kita di akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita yang belum istiqomah dengan segala macam ketaatan sunnah-sunnah Rasulullah. Mari ikhwani, hari ini seminggu kita jadikan waktu kita untuk menempa diri kita menuju 1 Muharram. Aku tidak akan pernah lalai lagi. Yang masih duha bolong, masih witir, kadang lakukan Quran, masih kadang-kadang tidak dibaca. Mulai malam ini, yang tidak akan tinggalkan lagi itu semua. Akan ku jago ya Allah sampai seminggu ini menyambut 1 Muharram. 1 Muharram hatman. Ku patre sudah. Tidak akan ku goyang lagi. Istiqomah. Mengharap juga Allah. Maaf ikhwan, terakhir mungkin mukadimah ini. Kawan kita yang meninggal muda, budak majelis kita anak itu saat itu dalam 2 minggu ini sudah 4. Itu yang kawan kita yang budak majelis. Yang Ustaz tidak tahu, kawan kamu mungkin lebih banyak lagi. Masih muda, ada yang masih bujang, ada yang masih punya anak kecil, meninggalkan yatim sama janda. Meninggal begitu cepat, sakit sehari 2, tiba-tiba wafat. Artinya kematian itu boleh jadi, pun akan datang sama kita. Pikir gak ikhwan? Kamu yang sudah balik pasti dituntut di yaumil kiamah. Kalau budak kecil lain cerita, kita semua balik. Kita duduk di sini, tidak ada lagi yang di bawah umur 20 barangkali. Ya, kalaupun ada adik kita yang masih sedikit, tapi rata-rata kita sudah ada tuntutan kan. Semenjak balik ada tuntutan kan. Dicatat semua gerak-gerik kita, perbuatan kita. Kesempatan Allah kasih kesempatan untuk tobat kita hari ini. Kesempatan Allah untuk kita untuk beribadahlah hari ini.
Sekali lagi, masa depan hakikat di sana, bukan di sini. Ya, bukan di sini. Sini tempat kita berusaha mencari kenikmatan yang hakikat masa depan akhirat. Mudah-mudahan ya Allah, Allah ampunkan segala dosa yang kita lakukan sepanjang tahun 1442 Hijriah. Semua salah dosa kita, lintasan pikiran kita, maksiat, semua maksiat hati, maksiat badan kita diampunkan Allah, dimaafkan Allah. Dan semua kebaikan yang kita lakukan, kalaupun ada kekurangan di situ bercampur riya dan sum'ah dan lain-lain, ya Rabb, jangan jadikan itu catatan dosa, jadikan sebab diterima oleh Allah. Mudah-mudahan semua amal baik kita diterima Allah, semua niat kita diterima oleh Allah, dan Allah pun perlakukan kedua orang tua kita seperti itu, anak istri kita pun sama insyaallah. Dan ya Rabb, sisa hari daripada bulan Zulhijjah ini Engkau berkahi ya Allah dengan ketaatan, dan jadikanlah kami hamba yang lebih baik dalam tahun 1443 Hijriah ke depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.